Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di mana Anda berada? Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam siksaan yang ada di dalam kubur. Di antaranya, ketika orang itu masuk di kubur, maka akan ditanya oleh malaikat dengan bermacam-macam pertanyaan. Di antaranya adalah siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu. Kalau tidak bisa menjawab, maka di situ malaikat akan memukul pas di atas kepalanya sini, sak pukulan. Setelah dipukul, kemudian orang itu akan menjerit kesakitan. Kemudian buminya oleh Allah akan dihimpitkan sehingga badannya jenazah itu atau orang itu akan hancur berkeping-keping agar dia merasakan siksaannya. Subhanallah, ya, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar yang dari siksaan kubur ini. Ada beberapa penyebab orang itu terkena siksa kubur. Diterangkan di dalam Al-Hadis bahwa pada suatu saat Nabi berjalan dengan sahabat, dan saat itu Nabi menemui dua kuburan. Dua kuburan itu sedang disiksa, kata Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, wahai para sahabat, sesungguhnya dua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Dia disiksa bukan karena dosa besar, akan tetapi dia disiksa karena yang pertama adalah adu domba. Ya, kita berhati-hati jangan sampai adu domba karena bisa menyebabkan sisa kubur. Yang kedua adalah karena tidak bisa menjaga pada najis. Akhirnya saat itu Nabi mengambil sebatang atau pelepah kurma yang masih basah, kemudian oleh Nabi ditancapkan di situ. Kemudian Nabi bersabda, mudah-mudahan selama ini belum kering, Allah meringankan siksaannya jenazah ini. Subhanallah. Para saudara sekalian, ada cara agar kita bisa terhindar dari siksa kubur. Amalan-amalan yang bisa menghindarkan dari siksa kubur. Usaha kita yang pertama adalah kita berdoa pada Allah. Termasuk doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Itu dibaca setelah salam, sebelum salam, setelah atahiyat, sebelum salam. Ya, itu usaha kita memohon kepada Allah agar kita bisa terhindar dari siksa kubur. Yang kedua adalah menurut hadis yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Yang nomor 3 adalah dengan kita membiasakan membaca surat Tabarok. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, seterusnya itu. Menurut dalil bahwa ini juga bisa menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Pernah diceritakan bahwa satu saat sahabat itu membuat kemah. Ternyata kemah yang dibikin oleh sahabat ini adalah kuburan. Pas kuburan. Sahabat saat itu mendengar ada suara bacaan Quran, yaitu surat Tabarok, sampai selesai. Dan juga didengarkan oleh sahabat sampai selesai. Setelah itu dilaporkan pada Nabi. Nabi, saya telah membuat kemah, ya. Akan tetapi kemah itu pas kuburan dan saya mendengar ada yang membaca surat Tabarok. Nabi mengatakan adalah surat Tabarok penyelamat dari siksa kubur. Maka teman-teman semuanya, agar kita terhindar dari siksa kubur, salah satunya adalah membiasakan membaca surat Tabarok. Yang selanjutnya adalah agar kita bisa terhindar usaha kita, yaitu dengan kita rajin-rajin bersedekah. Karena dengan rajin bersedekah bahwa akan bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, menjelaskan tentang masalah siksa kubur, ya, menjelaskan tentang
cara-cara agar kita bisa terhindar dan penyebab apa saja yang bisa menyebabkan sisa kubur. Karena ini semua akan kita jumpai para saudara sekalian. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada kurang pas bahasa saya kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.